Halo guys, kembali lagi bersama saya Hansa. Nah, kali ini saya mau ngebahas seputar XAU USD lagi ya. Dari analisa saya yang tanggal 1 Desember, itu kan targetnya itu XAU itu naik sampai ke 1848 ya, analisa saya. Nah, sekarang analisa tanggal 1 Desember itu udah beres karena XAU ini udah menembus resisten 1848. Malahan sekarang dia udah di harga di 1864 dan opennya pun dia opennya di 1861. Udah jauh ya, jauh melebihi target saya. It's okay lah, yang penting analisanya clear ya, mencapai target. Nah, next berarti ini kita hapus dulu Vibo ini, hapus. Nah, next XO ini bakal kemana lagi? Oke, kita lupain dulu fundamentalnya. Nah, bisa kita lihat di time frame H1 kan enggak di time frame H4 ini trennya masih up. Oke, H4 masih up. Kemudian di H1 nya kita lihat H1 nya juga dia masih up ya. Kemudian kita cek D1 nya. Nah, ini D1 nya gampang banget sih secara D1. Gak usah pakai trend line, gak usah pakai support resisten, udah kelihatan. Di sini muncul bullish engulfing yang mana. Nah, oke, kita push dulu area ini. Nah, bearish engulfing di mana? Nah, saya kotakin. Ini dia bearish engulfing. Nah, ini dia. Di D1 munculnya bullish engulfing. Nah, kalau munculnya bullish engulfing, udah tahu dong dia bakal kemana. Nah, targetnya kemana? Oke, kita lihat. Di D1 munculnya bullish engulfing, berarti besar kemungkinan XAU ini masih akan up. Tapi kita lihat targetnya kemana. Targetnya tuh dia ke 1893 ya. Oke, XAU masih up, targetnya tuh bisa ke 1893. Cuman di perjalanannya dia gak akan langsung up. Pasti dia bikin dulu pola-pola, misalkan reject support atau terus naik, atau dia membentuk pola ABC atau pola-pola yang lainnya ya. Cuman saya kasih gerak singkatnya kayak gini. Dia ini bisa langsung ke sini. Oke, kasih target dulu. Tandain dulu targetnya, sorry. Nah, targetnya tuh di area sini. Dia bisa dari sini, dia bisa langsung ke sini, ke target, ke area kuning, atau dia bisa juga ke sini. Dia ke bawah dulu, kemudian dia up. Gitu sih singkatnya ya. Cuma yang jelas dia targetnya tuh di 1893 kalau up gitu ya. Nah, untuk kejadian kemarin banyak ini sih, banyak faktor tentang kejadian market hari kemarin. Seperti ketidakpastian atas Brexit, stimulus AS,
perseteruan antara AS dan China, melonjaknya kasus virus, dan beragam berita tentang vaksin juga itu sangat berpengaruh ya terhadap market XAUUSD. Nah, itu untuk XAU. Dan kalau kita bahas sedikit GBP USD, kenapa dia itu kemarin bisa turun? Karena itu dia adanya bukan adanya sih, ketidakpastian karena gagal mencapai kesepakatan Brexit. Jadi si hasilnya itu tidak pasti gitu ya. Kalau kita lihat dari tren besarnya kayak ini, kita lihat dailynya dia masih up. Kemudian dailynya masih up, H4 juga dia masih up, H1 nya juga dia masih up. Oke, gitu ya. Jadi bisa aja sih kemungkinan ini si GBP ini karena ketidakpastian itu dia masih ada kemungkinan buat naik. Oke, mungkin itu saja ngebahas tentang mapping market. Ingat, ini bukan sinyal ya, ini hanya analisa tambahan dari sudut pandang lain untuk dijadikan tambahan analisa kalian masing-masing ya. Ingat, hasil analisa saya juga bisa aja jangan kalian terapin, gak apa-apa, cuma ini tambahan aja. Yang jelas analisa ini tujuannya untuk membantu analisa kalian dari sudut pandang yang lain gitu ya. Ya kalau misalkan kalian siap dengan risikonya ya silakan. Yang penting kalian tahu di mana kalian harus masuk dan di mana kalian harus keluar. Saya Yohan, ketemu lagi di video selanjutnya.